Hai sahabat-sahabatku, senang sekali saya Dema kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Dan kali ini saya akan memberikan perbandingan buat teman-teman semua antara YouTube dan VTube. Ya, apakah benar kata orang di luar sana bahwa apa yang disampaikan oleh Pak TT ya seolah-olah tidak percaya dengan VTube. Nah, teman-teman, Anda bisa melihat di sini. Kalau di video terakhirnya Pak Chandra, ya, yaitu VTube sekarat, bebek-bebek dung kesulitan jual PV, pada menit ke 3:30 detik, dia sudah menyarankan untuk katanya ada yang bertanya ke dia, dia menyarankan ya sudah masuk aja, kan gratis, tidak mengecewakan mereka, ya. Nah, kemudian pada menit ke-4 dia katakan kan kalau misalnya bosan ya nggak usah main, ya masuk aja, kan katanya gratis. Kemudian pada menit ke-4 disambung bahwa ya udah kalau misalnya bosan ya nggak usah main. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa di VTube punya algoritma, ya. Di beberapa video saya yang sudah menjelaskan itu, VTube punya sistem, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin main gratisan di VTube, saya sarankan jangan berhenti kalau belum sampai hari yang ke-34. Kalau Anda berhenti, Anda tidak punya viewpoint untuk melanjutkan masuk ke misi bintang 1. Maka itu kalau misalnya mulai join di VTube, jalankan tetap sampai, kalau bisa sampai 40 hari kalau ingin sukses di VTube, ya. Jadi jangan ikuti seperti yang disarankan, karena pasti Anda tidak akan sampai, ya. Itu yang pertama. Kalau di YouTube, kalau kita mulai main YouTube, ya, kemudian kita belum sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita berhenti, maka pasti kita tidak akan dapat uang, ya. Orang bilang bahwa di YouTube itu kita bisa dapat hasil yang besar. Memang benar. Tetapi ingat, di YouTube perlu dibangun, ya. Perlu dibangun mulai dari nol. Kita mulai mengumpulkan database, yaitu membangun subscriber. Kemudian kita harus menyiapkan alat-alat untuk syuting, ya. Kita harus bisa membuat suatu konten yang menarik. Berapa banyak teman-teman juga YouTuber yang sampai sekarang sudah bertahun-tahun subscribernya belum sampai kepada 1000, apalagi jam tayang, ya. Jadi kalau menurut saya sudah ngalami, VTube dan YouTube masing-masing punya kesulitan tersendiri. Cuma buat teman-teman yang tidak tahu untuk mulai di YouTube, saya sarankan teman-teman untuk join di VTube, ya. Jangan melihat bahwa di VTube ini mungkin yang sekarang sudah jalan, mulai masuk di sudah mulai ada beberapa bulan yang jalan, memang kecil yang kita dapatkan, ya, kecil yang kita dapatkan. Tetapi tidak jauh beda dengan YouTube, ya. Kalau di YouTube kreator yang punya tontonan hanya ratusan, ya sama juga. Dolar yang dia kumpulkan juga kecil. Tetapi saya sudah melihat di sini bahwa perbandingan antara YouTube dan VTube masing-masing punya nilai plus. Nah, ini yang dijelaskan oleh Chandra Teja. Saya bilang pada video-video saya yang lain, kalau kita menjelek-jelekkan misalnya YouTube, maka pasti orang ragu untuk nge-YouTube, ya. Sama halnya kalau kita jelek-jelekkan VTube, pasti orang akan tawar hati. Tetapi saya mau bilang sekali lagi buat teman-teman bahwa YouTube dan VTube itu sama-sama platform yang sangat bagus, ya. Ada sistem yang harus diikuti, ya. Kalau di YouTube sendiri, kita sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tidak langsung kita dapat hasil. Masih ada proses yang harus kita lewati. Kita harus masuk di dalam namanya mendaftar jadi partner YouTube. Dan dari tim YouTube akan meninjau channel kita, apakah memenuhi syarat, ya. Kalau memenuhi syarat, kemudian kita akan diterima jadi partner YouTube dan mengikuti langkah-langkah berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman YouTuber di luar sana atau yang sekarang lagi berpikir untuk YouTube, begitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang langsung masuk uang di rekening,
Itu tidak seperti itu. Jadi ada tahapan yang harus dilewati, ya. Ada proses-proses, ada yang harus kita kerjakan di bagian kreator, ya, di YouTube, di studio kreator kita, ada yang harus dikerjakan. Nah, teman-teman, gimana dengan yang VTube? Ya, kalau di VTube, sejak kita join dan terverifikasi sebagai member, dan kita mulai melakukan tontonan, ya, saya sarankan untuk mengikuti sistemnya di VTube. Ya. Jadi tiap hari, tadi seperti saya bilang, bahwa jangan pernah untuk bolong menonton sampai 40 hari kalau Anda ingin melakukan mengerjakan VTube secara gratis. Karena itu akan viewpoint yang Anda kumpulkan itu selama 40 hari. Begitu hari ke-34 cukup 10 viewpoint, Anda akan pakai menukarkan untuk masuk ke misi bintang 1. Ya. Jadi misi bintang 1, terus Anda melakukan tontonan sampai 10 viewpoint, kemudian nukar lagi. Di bintang 1 kita melakukan penukaran selama 8 kali. Maka di sini saya bilang bahwa viewpoint itu sangat susah untuk didapatkan, susah untuk diproduksi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Chandra itu tidak benar, ya. Karena ini saya ngalami semua. Nah, jadi apa yang dilakukan di VTube itu, teman-teman, kita sudah bisa mengumpulkan viewpoint dan itu setara dengan $1 fluktuasi, ya. Jadi kalau Anda yang tidak mengerti tentang YouTube, dunia YouTube, harus selalu mengupload video, saya sarankan bagus sekali untuk melakukan VTube, ya. Dan sama-sama YouTube dan VTube sama-sama mengumpulkan kalau di YouTube dolar, ya, bisa dirubah dalam mata uang Indonesia jadi rupiah. Kemudian kalau di VTube yaitu viewpoint. Tetapi ingat sekali lagi, viewpoint itu bukan angin, tetapi itu adalah suatu nilai di mana kita mengumpulkan viewpoint dengan melakukan tontonan dalam setiap harinya itu 10/10 yang harus dikerjakan. Itu pun juga harus diklaim. Kemudian ada syarat-syaratnya, misalnya harus aktifkan misi gratis, kemudian setiap hari harus check-in, kemudian setelah melakukan 10/10 harus klaim. Itu yang dikerjakan di VTube. Kemudian mungkin Anda berkata, kok ribet sekali ya di VTube? Bisnis apaan ini? Ingat sekali lagi bahwa semua aplikasi punya sistem dan aturan tersendiri atau algoritma tersendiri. Di VTube seperti itu yang dikerjakan, kita harus ikuti. Lebih-lebih di YouTube. YouTube buat saya lebih ribet lagi. Kalau ada orang yang nge-YouTube tanpa mengetahui semua apa yang harus dikerjakan di YouTube sebagai kreator, maka juga tidak akan dapat hasil. Dia hanya ngupload video tanpa dia memperhatikan, kemudian tidak pernah mengelola di YouTube studionya, kemudian tidak pernah mengkonekkan dengan AdSense, kemudian tidak pernah memonetize. Ya sama, uang itu, dolar itu tidak akan pernah masuk di rekening. Karena kalau Anda nge-YouTube hanya mengupload video tanpa mengelola studio Anda, uang itu tidak akan masuk. Sama di VTube. Di VTube ikuti sistem yang harus diikuti supaya mau berhasil. Tetapi yang saya rasakan lebih gampang di VTube. Artinya uang juga bisa kita kumpulkan dengan mudahnya di VTube, dan tentunya kita harus membangun referral, ya, atau database seperti yang disarankan oleh VTube supaya kita bisa berkembang dan mendapatkan pundi-pundi yang kita kumpulkan dari viewpoint. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini ada yang hanya di luar sana yang hanya mencari kejelekan VTube, di mana kantornya VTube, di mana OJK tidak izinkanlah, legalitasnya tidak ada. Waduh, sangat rugi sekali, disayangkan. Saya sarankan daripada Anda hanya menyinyir tanpa hasil, cobalah untuk melakukan. Coba mulai kerjakan VTube atau kerjakan yang lain lah yang lebih bermanfaat. Kalau orang melakukan usaha atau melakukan sesuatu demi untuk mengubah hidupnya, ngapain harus dinyinyir? Ngapain mesti harus dibikin tawar hati? Ini kan kurang bagus, ya. Jadi saran saya buat teman-teman di luar sana, perbandingan yang saya memberikan kepada Anda ini adalah bukan perbandingan kosong, ya. Apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan sebagai kreator dan VTuber di YouTube, di VTube, ini yang terjadi, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang merasa susah untuk nge-YouTube, bisa dilakukan di VTube.
Ya, sangat bagus karena sejak kita masuk kita sudah mendapatkan Vpoint dan itu adalah nilainya nanti ditukar dengan dolar ya. Jadi semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan terus nantikan video-video saya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi atau juga kenapa kita harus mengerjakan usaha atau sesuatu yang berkaitan dengan jaringan. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sukses buat Anda semua.